البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita masuk pada fasal baru, yaitu berkaitan dengan ru'yatul mu'minina li rabbihim yaumal qiyamah. Melihatnya kaum mukminin kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Maksudnya yaitu bahwa di antara keyakinan ahli sunnati wal jamaah, kita meyakini bahwasanya kelak kaum mukminin di hari kiamat akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala wal mu'minuna yarawna rabbahum bi absarihim wa yazurunahu wa yukallimuhum wa yukallimunah. Kaum mukminin kelak mereka akan melihat Rabb mereka dengan mata-mata kepala mereka, dengan mata-matanya. Dengan mata kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa yazurunahu, dan akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Wa yukallimuhum, dan mereka akan berbicara, dan Allah akan berbicara kepada mereka. Wa yukallimunahu, dan mereka akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari tersebut berbinar-binar. Ila rabbiha nadhirah, melihat ke wajah Rabbnya. Ila rabbiha nadhirah ay nadhiratun ila rabbiha. Wajah-wajah tersebut melihat Rabb mereka. Wa qala ta'ala kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka yaitu orang-orang kufar pada hari tersebut akan terhijabi dari melihat Rabb mereka. Ayat ini didatangkan berkaitan dengan permasalahan apakah orang-orang kafir kelak akan melihat Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Yang pembahasannya akan dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah. Qala falamma hajjaba ulaika fi halis sakhati dalla ala anna al-mu'minina yarawnahu fi halir ridha wa illa lam yakun bainahuma farqun. Dan juga dari ayat tadi diambil dalil bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Pendalilannya bagaimana? Kata Imam Ibnu Qudamah, yang ini juga masyhur pendalilan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Falamma hajjaba ulaika fi halis sakhat. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menghijabi mereka pada kondisi murka, menunjukkan bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi ridha. Maksudnya orang-orang kufar dimurkai, dan Allah kabarkan di sini bahwasanya mereka terhijabi, yaitu tertutupi, tidak bisa melihat Allah.
Ini menunjukkan bahwasanya tatkala kaum mukminin yang mereka diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa illa lam yakun bainahuma farqun, jika tidak demikian maka tentu tidak ada perbedaan antara keduanya, antara kaum mukminin dan orang-orang kafir. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara la tudammuna fi ru'yatih. Haditsun sahihun muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Kalian tidak akan berdesak-desakan ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini termasuk hadis pokok yang padanya penetapan bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka. Dan masing-masing akan melihat Allah, tidak perlu berdesak-desakan. Sebagaimana di dunia mereka melihat ke bulan, tidak perlu berdesak-desakan. Wa hadza tashbihun lirru'yati la lil mar'i, fa inna Allah ta'ala la syabiha lahu wa la nadhir. Dan penyerupaan di sini adalah penyerupaan dari sisi ru'yah, yaitu penglihatan, sama-sama melihat. Maksudnya kaum mukminin melihat Allah kelak tidak perlu berdesak-desakan, melihat dengan sangat jelas, tidak ada kemadaratan yang menimpa mereka sebagaimana melihatnya kaum mukminin pada saat ini pada bulan. Jadi sama-sama melihat. Bukan yang diserupakan di sini adalah yang dilihat. Dalam hadis tersebut bukan maksudnya Allah diserupakan dengan bulan, tidak. Tapi yang diserupakan adalah ru'yahnya, melihatnya kaum mukminin, itu yang diserupakan. Adapun mar'i yang dilihat tentunya berbeda. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyamainya dan tidak ada yang sepadan dengannya. Baik. Qala al-'alama Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala fi syarhi ru'yatullah fil akhirah. Permasalahan melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Qala ru'yatullah fid dunya mustahilatun liqaulihi ta'ala li Musa wa qad talaba ru'yatallah lan tarani. Sebelum beliau menyinggung tentang permasalahan melihat Allah di akhirat, beliau sedikit menyampaikan terkait masalah melihat Allah di dunia. Melihat Allah di dunia ini, kata beliau, termasuk perkara yang mustahilah, sesuatu yang tidak mungkin, mustahil. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala kepada Musa, dalam keadaan Musa saat itu minta untuk bisa melihat Allah. Baik. Allah Subhanahu wa taala katakan, lan tarani, engkau tidak akan melihatku. Baik. Nah, falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilai. Allah Subhanahu wa taala kabarkan tatkala Nabi Musa telah datang ke tempat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa meminta kepada Allah, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Rabbku, perlihatkan kepadaku dirimu untuk aku bisa melihatmu. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian jawab, qala lan tarani, engkau tidak akan bisa melihatku.
yaitu di dunia. Baik, karena ketidakmampuan manusia ketika masih hidup di dunia untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah kaitkan hal tersebut dalam firman-Nya, "Walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani." Akan tapi lihatlah ke gunung itu. Jika gunung itu tetap di tempatnya, maka engkau akan melihatnya. Nah, tapi gunung tersebut juga tidak bisa kokoh berada di tempatnya. Baik. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Nah, gunung tersebut pun hancur. Ini menunjukkan bahwasanya manusia tidak mampu. Nah, dalam kondisi mereka masih hidup di dunia untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan kepada Nabi Musa, "Lan tarani." Dan dalam hadis juga sangat jelas bisa untuk melihat pada catatan kaki. Wa minas sunnati hadis ta'lamu annahu la yara ahadun minkum rabbahu azza wa jalla hatta yamut. Hadis rawahu Muslim an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabatnya mubham. Di sini Nabi mengatakan, kalian tahu annahu la yara ahadun minkum rabbah, bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kalian akan melihat Rabb-nya hatta yamut, sampai dia mati. Menunjukkan bahwasanya ketika hidup di dunia tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepalanya. Baik. Qala wa ru'yatullah fil akhirati tsabitatun bil kitabi wa sunnati wa ijma'is salaf. Dan melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu sabit. Nah, sesuatu yang tetap dan wajib diyakini, wajib diimani berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' para salaf. Nah, apa dalil dari Al-Quran? Qala Allah Ta'ala wujuhu yawma idzin nadhirah. Ini yang dibawakan oleh Imam Ibn Qudamah. Wajah-wajah pada hari tersebut nadhirah dengan dhad. Ila rabbiha nadhirah, yang kedua dengan dha. Yang menjadi dalil adalah pada dan ila rabbiha nadhirah. Perhatikan catatan kaki, nadhirah minal nadharah wa hiya al-baha wal husn. Nah, yaitu cahaya wajah dan bagusan, dengan wajah yang berseri-seri padanya. Wajah yang bagus berseri-seri. Wajah-wajah pada hari tersebut berseri-seri, bagus. Melihat ke Rabb mereka. Sedangkan nadhirah yang kedua atsaniyah minan nazar, dari kata an-nazar yaitu melihat. Li'annaha 'uddiyat bi ila, kenapa? Karena dia muta'addi dengan ilah. Nazara kalau muta'addi dengan ilah, nazara ila, maka dia bermakna melihat. Baik, qala wa idza 'uddiya an-nazaru bi ila fa ma'nahu al-mu'ayanah bil absar. Baik. Ini pentingnya memahami kaidah tata bahasa Arab, memahami penggunaan lughah Arabiyah dalam pembahasan akidah. Bahwasanya kata nazara apabila gandengannya dengan ila, maka maknanya adalah al-mu'ayanah bil absar, yaitu melihat langsung dengan mata kepala.
Ini nazara jika muta'addi dengan apa? Wafa huruf jar apa? Ila. Mudahnya nazara plus ila maka bermakna muayyanah bil absar. Melihat dengan mata kepala. Faqaulihi ta'ala unzuru ila thamarihi idza athmara wa yan'ih. Seperti pada ayat yang lain misalnya unzuru ila thamari. Berarti kita diperintahkan untuk apa? Syukran. Melihat langsung apa? Buah-buahnya. Tayyib unzuru ila thamari. Lihatlah buah-buahnya. Jika berbuah. Tayyib, ini nazara ila. Wa idza uddiya an-nazaru bi fi fa ma'nahu tafakkur wal i'tibar. Kemudian faedah berikutnya bahwasanya kata nazara jika dia muta'addinya dengan fi, huruf jar fi, maka maknanya adalah tafakkur. Wal i'tibar yaitu memikirkan, mengambil pelajaran. Faqaulihi ta'ala awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardh. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardh, maka kita artikan apa di sini? Hudzaifah? Tidakkah mereka memikirkan tentang malakutis samawati wal ardh, jagat raya di langit dan bumi? Baik. Kemudian wa in uddiya an-nadharu bi nafsihi. Jika nazara dia tidak butuh huruf jar tapi langsung pemanahu at-tawaqquf wal intidhar, maka maknanya berhenti menunggu. Tayyib. Kaqaulihi ta'ala unzuruna naqtabis min nurikum. Tayyib, Allah kabarkan tentang perkataan siapa ini? Mujahid. Unzuruna naqtabis min nurikum. Tayyib, perkataan orang-orang munafikin. Unzuruna naqtabis min nurikum. Tunggu kami. Tunggu kami. Berhenti, tunggu kami. Itu maksudnya. Kami ingin mengambil cahaya kalian. Kenapa? Karena cahaya orang-orang munafikin dipadamkan. Mereka dalam kondisi kegelapan, ketakutan. Kemudian memanggil-manggil kaum mukminin untuk ditunggu, kaum mukminin berhenti agar orang-orang munafikin ini bisa bisa menyalakan kembali api mereka. Cahaya yang dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya di sini unzuruna nazara tanpa ada huruf jar. Tapi dia muta'addi secara langsung, maka maknanya apa tadi, Hamzah? Berhenti atau menunggu. Baik. Berarti ada 3 nazara ya kawan. 3 makna nazara. Nazara ila itu yang bermakna melihat dengan mata kepala. Nazara fi itu bermakna tafakkur, memikirkan. Kemudian nazarahu, nazara langsung tanpa ada huruf jar, maka bermakna berhenti menunggu. Ini penting ya kawan memahami keterkaitan suatu fi'il dengan huruf jar. Karena fi'il-fi'il dalam lughah Arabiyah di sana ada fi'il-fi'il yang ketika huruf jarnya berbeda, maknanya juga berbeda. Contoh ini. Dan bahkan ada sebagian fi'il perbedaan huruf jar menjadikan apa? Menjadikan perbedaan makna. Baik, menjadikan perbedaan makna. Seperti kata raghibah. Kata raghibah. Ketika ditambah dengan an menjadi benci. Tapi ketika ditambah dengan fi menjadi apa? Cinta. Lihat. Cuman beda huruf jar.
Tapi menjadi apa? Maknanya bertentangan. Qala bihadza naruddu 'ala al-mu'tazilah alladziina qalu nadhiratun bimakna muntadhirah. Maka dengan ini kita membantah orang-orang Mu'tazilah yang mereka mengatakan bahwasanya makna ila rabbiha nadhirah yaitu bermakna muntadhirah, bermakna menunggu. Mereka menunggu Rabbnya. Baik, kita katakan tidak bisa bermakna menunggu. Kenapa? Karena di sini nadhara muta'addi dengan ila. Baik. Wa ila bimakna ni'mah wa taqdir thawabu rabbiha muntadhirah. Dan ila menurut mereka dimanakan dengan nikmat. Berarti ila bermakna nikmat, rabbiha nikmatu rabbiha muntadhirah. Thawabu rabbiha muntadhirah. Nah, ini tahrif kalam dari zahirnya yang sangat gamblang. Sangat jelas kebatilannya. Baik, ini ayat pertama sebagai dalil bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala kelak. Kemudian ayat yang kedua, qala kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak. Sungguhnya mereka itu dari Rabb mereka pada hari tersebut terhijabi. Qala falamma hujjibal fujjaru an ru'yatihi dalla ala anna al-abrara yarawna. Tatkala orang-orang fajir, orang-orang kufar wal musyrikin tertutup dari melihat Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang saleh, hamba-hamba Allah yang taat, mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa illa lam yakun bainahuma farqun, jika tidak demikian, maka tentu tidak akan ada perbedaan antara keduanya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara la tudammuna fi ru'yatihi. Muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan. Kalian tidak perlu berdesak-desakan dalam melihatnya. Hadits muttafaqun alaih. Nah, berkaitan dengan pendalilan falamma hujjibal fujjaru an ru'yatihi dalla ala anna al-abrara yarawna, perhatikan catatan kaki. Hadzal kalam jaa 'anil Imam Asy-Syafi'i rahimahullah 'inda al-Hakim kama fi syarh at-Tahawiyah wal Baihaqi fi manaqibih min tariq Rabi' bin Sulaiman. Qala hadaratu Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i wa qad ja'adhu waq'atun minas sa'id fiha ma taqulu fi qaulillahi azza wa jalla wa qad ja'athu waq'atun minas sa'id, yaitu selembar tulisan. Ma taqulu fi qaulillahi azza wa jalla kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Faqala Syafi'i lamma an hajaba haula fi as-sakhati kana fi hadha dalilun ala anna awliya'ahu yarawnahu fi ridha. Fa isnaduhu sahih. Tatkala atau bisa kita hujibah pakai apa mabni maf'ul. Lamma an hujiba haula fi as-sakhat, tatkala mereka itu ditutupi dari melihat Allah Fissakhati dalam kondisi Allah murka padanya. Karena fi hadza dalilun ala anna awliya'ahu yarawnahu fi ridha. Maka ini dalil bahwasanya wali-wali Allah akan melihat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi Allah ridha padanya. Sanadnya sahih. Dan memang ini masyhur pendalilan dari Imam Syafi'i rahimahullah.
Baik. Di sini beliau yaitu Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala mendatangkan 2 ayat saja terkait dalil bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ada pun dalil yang lain dari Al-Qur'an yang menunjukkan hal ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan adanya nikmat tambahan bagi penduduk surga. Baik. Allah Subhanahu wa taala katakan lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, yaitu orang-orang yang baik, berbuat ihsan, maka bagi mereka al-husna, yaitu surga. Bagi mereka adalah apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ziyadah, dan tambahan. Yang dimaksud dengan tambahan yaitu an-nazar ila wajhillahi azza wa jalla. Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya untuk berdalil dengan ayat ini butuh apa? Butuh digandengkan dengan hadis yang menetapkan bahwasanya az-ziyadah yang dimaksud, tambahan yang dimaksud adalah apa? Adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun dalil dari as-sunnah, wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara la tudhammuna fi ru'yatihi. Ini telah disebutkan tadi, cuman di sini perhatikan catatan kaki tentang makna la tudhammun. Qauluhu la tudhammun jaa bit takhfif. Nah, bit takhfif maksudnya tidak ada tasydid. Berarti kita baca la tudhammun. Adapun tasydid la tudhammun. Nah, untuk bacaan takhfif tanpa tasydid maknanya apa? Ai la yalhaqukum daim fi ru'yatihi. Tidak menimpa kalian daim. Yang dimaksud dengan daim adalah apa? Wahiyal masyaqqah wat ta'ab. Yang dimaksud adalah masyaqqah dan ta'ab. Keberatan dan kecapean, tidak ada kesulitan padanya. Wa jaa bit tasydid, dan juga datang lafaz ini dengan tasydid. Tudhammun ai yandammu ba'dukum ila ba'din. Baik. Wa hadza kulluhu bayanun li ru'yatihi fi ghayatit tajalli. Kalau dengan tasydid apa? Tudhammun maksudnya apa? Tidak berdesak-desakan sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Jadi yang makna tidak berdesak-desakan adalah dengan tasydid. La tudhammun sebagaimana dalam naskah kita. Nah, disebut dengan tasydid. Adapun tanpa tasydid maka sama maknanya. Nah, la tudarun, tidak termandarati, tidak ada mandarat, tidak ada masyaqqah, tidak ada kesulitan. Dan ini semuanya penjelasan bahwasanya melihat Allah Subhanahu wa taala kala itu fi ghayatit tajalli wa dhuhur, pada puncak kejelasan dan nampak sangat jelas. Bihaitsu la yalhaqur ra'i dhairun wala dhaim, di mana tidak akan menimpa orang yang melihat itu kemandaratan, tidak pula kesulitan, tidak pula perlu berdesak-desakan. Kama yalhaquhu 'inda ru'yati syai' al-khafi wal ba'id. Ya, tidak tertimpa kemandaratan, kesulitan seperti yang menimpa seseorang ketika dia melihat sesuatu yang tersembunyi. Kalau tersembunyi kan butuh kesulitan. Wal ba'id, atau sesuatu yang jauh.
wal mahjub, atau ketika melihat sesuatu yang tertutupi, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Yang perkara-perkara ini butuh untuk seseorang mengeluarkan tenaganya, mengalami kesulitan, terkadang butuh berdesak-desakan untuk melihatnya. Adapun melihat Allah Subhanahu wa taala kelak, maka tidak ada madarat, tidak ada kesulitan, dan tidak ada desak-desakan padanya. Nah, untuk memperjelas hal tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan penggambaran yang sangat mudah, bahwasanya melihatnya kalian kepada Allah kelak seperti melihatnya kalian terhadap bulan pada masa ini. Dari sisi apa? Melihatnya, sama-sama melihat dengan jelas. Makanya ditegaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin setelahnya, na'am, wa hadza tashbih lirru'yah birru'yah la lil mar'i bil mar'i. Penyerupaan ini untuk apa? Penglihatan dengan penglihatan, yaitu melihat Allah disamakan. Nah, dari sisi melihatnya, dari sisi jelasnya, dari sisi tidak ada kemandaratan, tidak perlu berdesak-desakan, seperti melihat bulan. Bukan yang disamakan di sini yang dilihat. Nah, tidak disamakan antara yang dilihat yaitu bulan dengan yang dilihat di hari kiamat yaitu Allah. Kenapa? Li'anna Allah laisa kamitslihi syai'un. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Wala syabiha lahu wala nadhir, dan tidak ada yang serupa dengan Allah dan tidak ada yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa ajma'a salafu ala ru'yatil mu'minina lillahi ta'ala dunal kufar bidalil ayati tsaniyah. Dan para salaf telah berijma bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak orang-orang kafir. Nah, adapun orang-orang kafir tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil ayat yang kedua. Baik. Imana kalau ijma' ala itsbati ru'yatil mu'minina rabbahum fil akhirah ad-Darimi. Di antara para ulama yang menetapkan ijma' bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat adalah Imam Darimi, Ibnu Khuzaimah, Abdul Hasan Al-Asy'ari, Ibnu Battah, kemudian Al-Baihaqi, Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi, kemudian Syekhul Islam, sebelumnya Nawawi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah taala ajma'in. Cuma ikhwan, ijma' ini adalah ijma' bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah di hari kiamat. Bukan ijma' bahwasanya orang-orang kufar tidak akan melihat Allah di hari kiamat. Antum harus membedakan. Jadi ijma'nya terkait apa? Melihatnya kaum mukminin kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bermasalahan apakah orang-orang kufar akan melihat Allah kelak di hari kiamat, ini ma'ruf khilafnya. Terjadi khilaf di kalangan para salaf yang insyaallah kita bahas hal tersebut pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Baik, naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.